Saat ini semua mata dunia tertuju ke New York, Amerika Serikat. 137 kepala negara, 5 wakil presiden, 3 wakil perdana menteri, dan 43 pejabat setingkat menteri akan hadir mewakili 193 negara anggota PBB di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sidang umum ke-80 tahun ini seakan menjadi sangat penting, terutama bagi Palestina. Mengingat puluhan negara berkomitmen menyampaikan dukungan kemerdekaan bagi negara yang terus didera konflik dengan Israel ini. Bahkan solusi dua negara yang didukung 142 negara dan dikenal sebagai New York Declaration menjadi titik balik dalam memetakan perdamaian di Timur Tengah. Presiden Prabowo yang hadir langsung di PBB dan akan menjadi kepala negara ketiga yang berpidato di debat umum pada Selasa 23 September juga diharapkan menyampaikan pidato penting bagi terwujudnya kemerdekaan Palestina. Presiden pun dijadwalkan akan menghadiri konferensi internasional tingkat tinggi terkait two-state solution pada Senin ini. Akankah Indonesia yang dipimpin langsung Presiden Prabowo mampu menunjukkan eksistensi keterlibatannya dalam kancah global? Mungkinkah sidang umum PBB kali ini mampu mencatatkan sejarah dengan mengeluarkan resolusi yang mengikat bagi terciptanya kemerdekaan Palestina? Karena di saat yang bersamaan dengan gelaran PBB di New York, Israel masih terus membombardir Gaza dan bersumpah untuk melepaskannya dari Hamas. Bahkan Israel akan mencaplok tepi barat sebagai respons atas dukungan internasional atas kemerdekaan Palestina. Kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Mas Agung Nurwijoyo yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam. Selamat malam Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya sudah ada Bang Faisal Assegaf, pemerhati Timur Tengah sekaligus jurnalis senior. Selamat malam Bang Faisal. Malam Mbak. Baik. Kemudian melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung bersama kami Bang Mardhani Alisera, Ketua BKSAP. Selamat malam Bang Mardhani. Sudah tersambungkah? Malam Mbak Tiara, Mas Agung, Mas Faisal. Ya, malam Pak. Baik, terima kasih Bang. Saya izin ke Mas Agung terlebih dahulu ya. Mas Agung, kalau kita lihat ini kan di tanggal 22, 23 fokus dunia mengarah ke PBB semua ya. Salah satu di antara para pemimpin negara itu adalah Pak Prabowo dari Indonesia, Presiden Indonesia yang akan menyatakan sikapnya di tengah konflik Palestina yang juga menuai sorotan begitu. Menurut Anda akan sejauh apa penyampaian Pak Prabowo berkaitan dengan sikap Indonesia? Ya, jadi memang poinnya adalah ini momentum dalam 10 tahun terakhir ini pertama kali ya Indonesia kemudian Kepala Negara Indonesia tampil dalam forum sidang umum PBB. Dan ini tentu menjadi satu momentum penting dan bersejarah buat Indonesia seperti itu untuk menyuarakan posisi Indonesia. Walaupun ini sifatnya sebenarnya simbolik, tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa di mana sih posisi Indonesia dalam konteks dinamika global hari ini seperti itu. Tentu ini menjadi ruang yang begitu besar untuk Indonesia menyatakan berbagai macam posisinya dalam konteks khususnya isu Palestina ya, yang kemudian ini mungkin menjadi main theme-nya ya. Karena ini kan bagaimanapun juga kita melihat ada fenomena yang menarik setidaknya 2 tahun terakhir ya. Ketika 1 tahun pertama justru yang kita melihat adalah konflik perang Gaza ini yang justru mendorong normalisasi negara-negara Arab justru makin tidak ada lagi terhadap Israel. Dan yang kedua sekarang adalah di tahun keduanya justru ini ada fenomena luar biasa bahwa ada pengakuan yang luar biasa secara masif secara global, bahkan kalau boleh kita hitung sekitar 78% dari keseluruhan anggota PBB ini mengakui keberadaan dan eksistensi dari Palestina. Tentu mungkin harapan terlalu jauh untuk kemudian kita melihat bahwa ini akan dijadikan sebagai forum yang begini dan begitu. Tapi setidaknya ini menunjukkan posisi Indonesia ada di mana sih seperti itu. Dan tentu dengan gaya Pak Prabowo saya melihat ada kemungkinan besar ruang ini akan dimanfaatkan secara optimal seperti itu. Itu dulu. Baik, saya ke Bang Faisal. Bang Faisal, sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang mereka yang saat ini berada di Palestina, kemudian juga negara-negara Timur Tengah sendiri memandang Indonesia di dalam forum ini sendiri seperti apa sih Bang?
Ya, kalau negara-negara Timur Tengah, negara-negara lain melihat ya Indonesia termasuk salah satu negara paling jujur mendukung Palestina karena sampai sekarang belum memiliki hubungan resmi, belum memiliki hubungan diplomatik, dan ketika ada isu-isu kita mau melakukan normalisasi pembukaan relasi resmi selalu dibantah oleh pihak Kementerian Luar Negeri atau pihak istana. Jadi ini posisi yang sangat jujur, tapi saya sangat berharap penampilan perdana Presiden di sidang Majelis Umum PBB dalam 10 tahun terakhir ini harus dimanfaatkan dengan ide-ide besar, karena kita sebagai negara besar, nah, tentunya bukan hanya sekedar pernyataan normatif, tapi harus ada ide-ide konkret apa yang ingin Indonesia luncurkan, apa yang ingin Indonesia lakukan. Ya, salah satunya sih saya berharap di forum itu nanti Prabowo menginisiasi kampanye global untuk menerapkan sanksi politik, ekonomi maupun militer terhadap Israel. Mungkin, tapi itu ya untuk dilakukan dengan posisi Indonesia saat ini. Saya kira ya itu tadi, kalau berkaca dengan pengalaman Presiden Soekarno, negara ya kita waktu itu baru merdeka, kita berani bersuara tentang kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang terjajah, akhirnya berujung pada KAA, Konferensi Asia Afrika 1955, ya saya kira ya Prabowo ya harusnya bisa melakukan itu. Ya itu tadi, tergantung bagaimana apakah Prabowo berpikir sebagai presiden dari sebuah bangsa dan negara yang besar atau tidak. Oke, baik. Saya ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, kalau Anda sendiri melihat target utama dari Indonesia dalam sidang umum PBB kali ini apa sih, Bang? Yang pertama, kalau kemerdekaan Palestina syaratnya kan 4 nih ya. 4 tuh 3 sudah ada. Pemerintah sudah ada, otoritas Palestina tahun 92 sudah dibentuk. Kemudian penduduk ada, jelas. Yang ketiga wilayah. Nah, kalau tak ikut 67 maka semua Yerusalem Timur ibu kotanya. Dan yang keempat pengakuan internasional. Tadi Mas Agung bilang 78%. Tinggal untuk jadi anggota PBB itu 2 saja syarat paling minimalnya. 9 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB setuju dan tidak ada veto. Kemudian 2/3 anggota Majelis PBB setuju. Semuanya mudah kecuali yang veto tadi. Jadi kalau saya menilai bagus kalau Pak Prabowo mengangkat reformasi PBB. Sudah dari 20 tahun yang lalu PBB itu isu reformasi PBB tentang hak veto, ya, jumlah di Dewan Keamanan, kalau ada usulan ditambah dari 15 yang selama ini menjadi 20-an, 21 kalau perlu. Yang veto tadi kalau memang sudah dihilangkan ditambah dan nanti bentuknya voting. Nah, itu salah satu isu yang bisa dibawa. Selain tentu Indonesia ini udah dikenal dengan gerakan non-bloknya, sudah dikenal sebagai inisiator global South to South-nya, termasuk diantara yang sekarang ini bisa menjadi jembatan dari banyak negara untuk menghadapi perang tarif, begitu. Oke, Mas Agung, tanggapan Anda sendiri seperti apa? Lagi-lagi kan kita selalu dihantui ya dengan adanya veto-veto yang kemudian ini bisa menggagalkan rencana dari sekian banyak negara begitu. Nantinya memang sudah sepakat, Anda tadi juga sudah mengatakan bahwa ini adalah salah satu sejarah ya yang paling masif menyuarakan pembelaan untuk Palestina begitu. Seberapa besar Amerika ini akan kembali berperan untuk ya mengambil sisi, tidak memberikan kemerdekaan ataupun juga kebebasan tersebut kepada Palestina? Saya pikir ini akan berulang dengan konteks Amerika melihat sejarah yang bahkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang terakhir pun akhirnya diveto oleh Amerika Serikat. Dalam konteks juga nanti kesertaan Palestina pun statusnya kurang lebih saya agak pesimis kalau kemudian Amerika akan berubah posisinya ya seperti itu. Nah, tapi satu hal yang memang penting yang tadi seperti hal catatannya Pak Mardhani, satu ide yang kemudian muncul hari-hari ini adalah fleksibilitas usul terkait dengan reformasi Dewan Keamanan PBB ya, fleksibilitas veto. Jadi negara-negara yang memiliki hak veto tersebut harus dibuat aturan secara terlebih terstruktur. Kapan boleh menggunakan, kapan tidak boleh menggunakan. Tapi itu by the time itu akan pembahasan pasti akan sangat panjang seperti itu. Tapi setidaknya ide reformasi memang harus kemudian digulirkan. Nah, itu satu. Yang kedua sebenarnya ruang diplomasi itu tidak sekedar PBB. Ya. Ruangnya itu sebenarnya luas, ya. Dengan melihat fenomena sekarang pengakuan dunia internasional, artinya kita melihat bahwa dunia internasional ini bukan sesuatu hal yang sifatnya vakum, ya. Dunia internasional ini sesuatu hal pengakuan itu bagus nggak sih? Bagus, tapi tidak bisa dirayakan, karena kita melihat bahwa pengakuan itu tidak berarti apa-apa karena apa? Karena genosida terus berlangsung, karena
ethnic cleansing-nya untuk terus kemudian dilakukan. Bahkan kalau data terakhir kan 65.000, kalau semalam saya lihat pidatonya Franco Albanese, ya kan UN rapor tersebut, beliau menyatakan bahwa sebenarnya bukan 65.000, bahkan disebutin 680.000, gitu kan. Estimasi korban jiwanya yang ada di Gaza. Artinya ini 32% lebih dari keseluruhan populasi yang ada di Gaza. Ini bukan ethnic cleansing. Tapi kita melihat bahwa pengakuan tersebut recognition itu harus berubah dalam bentuk power. Inggris, sebagai contoh misalkan, Inggris itu sampai sekarang punya posisi hari ini untuk mengakui Palestina. Itu secara simboliknya. Tapi ternyata kan dalam realitasnya Inggris ini masih terhadap Israel, misalkan dalam konteks apa sih yang paling berkontribusi optimal terhadap perang di Gaza, itu adalah bantuan militer. Inggris ini punya 250 lisensi militer yang diberikan kepada Israel. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Tapi kemudian Inggris memotong 30 lisensinya terhadap Israel. Hanya mengurangi saja? Hanya mengurangi 30. Berarti masih ada 220 lisensi. Kalau memang ini pengakuan itu benar-benar nyata, kuat dan komit, berarti harus transformasi dalam bentuk tindakan-tindakan yang jauh lebih konkret yang mendorong nama Israel ini, ini sudah berdampak terhadap perekonomian, berdampak terhadap politik dalam negeri, berarti Netanyahu harus stop, masuk ke meja perundingan lagi untuk kemudian bicara dengan pihak-pihak terkait seperti itu. Nah ini yang kemudian harus jadi catatan penting, mengkonversi dari yang namanya pengakuan tersebut menjadi power. Menarik jika kita membahas satu persatu ya berkaitan dengan bagaimana sikap berbagai negara yang kemungkinan sudah menyetujui perjanjian tersebut untuk mendeklarasikan kemerdekaan Palestina, tetapi juga salah satunya adalah negara-negara Arab yang juga tidak luput tentunya ya dengan adanya sorotan publik dan juga dunia ini, Bang Faisal. Sebenarnya untuk saat ini kondisi yang ada di negara-negara Arab, suasana kebatinannya sendiri seperti apa sih Bang Faisal? Tapi boleh dijawab nanti Bang Faisal, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.